Sebagian besar LPD kita yang ada di Bali bermasalah. Dia punya modal 10 miliar, tetapi justru dia memberikan pinjaman kepada debitur, satu orang bisa sampai 12 miliar. Ya ini yang membuat mereka itu tidak mau membayar. Terima kasih, selamat sore netizen Indonesia. Kami dari Balai Pegesahan Jalan Yudhistira nomor 31 Denpasar akan memulai sebuah diskusi kecil dengan Bro Adi menyangkut perkembangan LPD di saat pandemi seperti sekarang. Karena netizen Indonesia selalu menampilkan dalam rutinitas mingguan berbicara Bali dari Bali. Nah, salah satu topik sekarang ini adalah membahas keberadaan atau persoalan-persoalan yang muncul dalam tubuh LPD yang merupakan roh perekonomian Bali untuk di desa-desa di Bali. Dari berita yang kita dengar selama ini atau kita baca di medsos, hampir 90% bermasalah. Nah, sekarang ada Bro Adi sebagai salah seorang pengamat dan pelaku LPD yang kami anggap mumpuni. Kami akan coba membahas dengan sistem diskusi santai di Balai Pegesahan ini untuk mencari atau memberikan informasi lebih lanjut, lebih baik dan lebih benar terhadap keberadaan LPD yang bermasalah. Karena sebagai pelaku sudah jelas mampu mengamati sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh LPD-LPD yang ada di Bali ini. Padahal diharapkan dulu LPD ini adalah sebagai penggerak roda perekonomian desa. Nah, kalau ini sampai macet, dampaknya seperti apa kepada kehidupan daerah atau mungkin bangsa dan negara? Mungkin itu pertama pembukaan pada sore hari ini. Para penonton atau pemirsa netizen Indonesia, kami mulai diskusi dari Balai Pegesahan Jalan Yudhistira nomor 31 Denpasar. Saya perkenalkan mungkin narasumber untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih, Om Swastiastu, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Man, ini sudah saya kebetulan diundang. Saya bukan pelaku sebenarnya, saya adalah pemerhati lembaga perkreditan desa, karena kebetulan saya bukan bekerja di LPD, tetapi kebetulan punya beberapa klien yang berhubungan dengan LPD, ada di Karangasem, kemudian ada di Kabupaten Buleleng juga. Saya punya klien yang bersentuhan dengan LPD, lembaga perkreditan desa. Jadi kalau boleh saya sharing sedikit, sebenarnya kan tadi sudah disebutkan sama Pak Man bahwasannya LPD itu sebenarnya bisa kalau boleh kita bilang menjadi soko guru perekonomian di desa adat. Karena apa? Karena spirit pendirian LPD itu dimulai zamannya Profesor Debawu Sumantro saat menjadi gubernur sebelumnya, ingin meningkatkan perekonomian dan taraf hidup khususnya di masyarakat, di tatanan masyarakat adat yang ada di Bali. Karena LPD ini kan didesain pada awalnya dari, oleh dan untuk masyarakat adat. Tetapi kemudian bergesernya seperti apa? Banyak justru orang luar atau anggaplah krame yang terdaftar di LPD tersebut, dia meminjam uang, tetapi uangnya justru dibawa ke tempat lain. Jadi tidak ada perputaran perekonomian jadinya kalau seperti itu. Dan ini sudah melenceng dari prinsip ataupun tujuan di awal pendirian LPD tersebut. Ya, jadi kalau mau jujur, saya sepakat tadi bahwa sebagian besar LPD kita yang ada di Bali bermasalah, dan itu karena terkait dengan fungsi pengawasan yang lemah. Mungkin di sana dulu Pak Man. Ya. Fungsi pengawasan yang lemah saya garis bawahi dulu. Ya, itu. Oh, kalau begitu, Radi, dari bahasan tadi saya melihat spiritnya hampir sama dengan koperasi ya. Dari, untuk, dan oleh. Betul, ya. Kalau di koperasi, anggota. Ya. Ini lebih luas. Lebih luas. Desa adat. Ya, desa adat. Untuk menghidupi roda perekonomian desa. Ya, betul. Tapi di lain sisi ada perkembangan yang
sebenarnya menarik tapi merugikan. Ya. Karena apa? Dipergunakan oleh orang luar dari desa, meminjam kepada lembaga yang ada di desa, peruntukannya bukan untuk mensejahterakan atau membuat perekonomian desa itu bergerak. Ya. Nah, kira-kira model ini model yang memang diharapkan oleh pelaku di luar orang desa itu, atau ada keinginan dari masyarakat desa yang meminjam itu menaikkan profit bagi personnya dia, Ya. sehingga membuat LPD sekarang, kalau saya simpulkan ya dari berita itu kocar-kacir sebenarnya. Ya, betul. Nah, bagaimana Bro Adi, menurut Bro Adi? Ya, kalau menurut saya itu kurang pas kalau kita mau, kita mau meningkatkan profit daripada LPD, tetapi kita mengabaikan prinsip dan tujuan dasar, ya. awal daripada pendirian LPD tersebut. Seharusnya tetap berfokus pada apa yang sudah digariskan oleh Perda 3 2017 dan tentang LPD dan Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan Perda 3 tahun 2017 ini terkait dengan LPD. Kenapa seperti itu? Karena seperti saya sampaikan tadi, harusnya LPD ini fokus untuk mengelola dana-dana yang ada di masyarakat. Contoh, dana sepelan dan dana sesepelan. Ya, dana sepelan itu kan dalam bentuk tabungan. Kemudian dana sesepelan itu dalam bentuk deposito. Jadi ini sebenarnya yang dimaksimalkan. Kemudian ketika ada dana itulah dipinjamkan kepada masyarakat krama desa adat tersebut. Bukan justru diberikan kepada krama dari luar desa adat. Boleh kita pinjamkan kepada krama desa adat lain, tetapi harus ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, yang ini yang tidak boleh, karena sesuai dengan bunyi Pergub 44 itu, kita boleh meminjamkan kepada krama desa adat lain, tetapi harus ada MOU istilahnya, harus ada kerjasama. Ya, selama ini kan tidak dilaksanakan itu. Jadi orang luar minjam, uangnya dibawa keluar, ternyata perekonomian kita tidak berjalan jadinya. Dan yang lebih memprihatinkan itu justru mereka itu banyak berkontribusi merusak LPD. Ya, dalam artian macet misalnya, tidak bisa mengembalikan, dan kalau boleh saya bilang agunan itu juga tidak bisa, susah dieksekusi. Karena apa? Yang pertama, boleh saya bilang kelemahannya LPD itu banyak yang tidak punya pararon. Yang kedua, tidak dibebankan agunan itu hak tanggungan. Yang ketiga, ketika dia barang bergerak seperti mobil atau kendaraan bermotor, tidak ada jaminan fidusia. Dan ini yang melemahkan posisi LPD. Ketika mau mengeksekusi barang tersebut, belum bisa, harus ada putusan pengadilan dulu, gugat dulu secara perdata baru boleh. Ya, kalau mereka ikhlas ya bagus, tapi kalau mereka tidak ikhlas, jangan. Kalau Anda mau gini silakan sesuai dengan aturan. Ya, faktanya posisi LPD lemah dalam hal ini. Ya, itu mungkin yang berarti ada persoalan hukum juga di sini ya. Pertama, saya melihat bagi peminjam yang dari luar desa atau tidak dari desa yang bersangkutan, itu ada kelemahan soal MOU atau aturan dasar. Betul, ya. Apa sebenarnya pengikatnya itu apa? Ya. Antara LPD peminjam dengan masyarakat yang dari luar desa meminjam kepada LPD, kan gitu. Yes. Penjelasan Bung tadi itu. Yang kedua, ada persoalan hukum yang mendasar. Bagi saya ini kebetulan saya berpraktek sebagai seorang berprofesi sebagai seorang advokat. Saya setuju tadi, dan saya melihat sekarang banyak persoalan pinjaman kepada LPD menggunakan VO atau fiducia eigendom overdraft, ya barang berhak, itu memang tidak bisa tereksekusi karena para peminjam atau masyarakat mulai melek soal hukum. Dan rupanya ini menjadi kelemahan atau titik lemah dari LPD itu, sehingga dipergunakan untuk membuat persoalan terhadap LPD kalau tidak salah begitu. Nah, kalau sudah seperti gini, Bro, apakah kira-kira solusi yang harus dilakukan? Apakah kita rubah aturan dasar daripada LPD itu, tapi tidak mengurangi roh, maksud dan tujuan daripada pembentukan sebuah LPD di sebuah desa adat? Atau seperti apa? Karena kita juga tidak menginginkan LPD yang merupakan roh perekonomian desa adat ini melenceng, tetapi juga jangan dia dimatikan secara hukum formal.
Nah ini persoalan berarti. Ini perlu kalau perlu mungkin FGD ya, fokus discussion atau bahkan seminar. Serasiaan apapun namanya, karena ini nantinya akan merubah perda dan ini harus diberikan masukan hasil serasiaan atau apapun namanya itu kepada pemerintah daerah, entah itu kota, kabupaten kota ataupun provinsi. Mungkin itu dulu. Mungkin ada tambahan lain, hal-hal apa yang kiat-kiat apa kira-kira yang harus dilakukan? Kalau saya, concern saya itu adalah dari apa yang saya amati selama ini. Kebetulan saya juga menangani beberapa klien, baik dari LPD sendiri maupun nasabah yang punya deposito ataupun tabungan di LPD. Itu fungsi pengawasan yang harusnya dilakukan oleh Panurekse beserta anggotanya. Panurekse itu kan dijabat Pamucuk atau ketua pengawasnya adalah ex officio Bendesa Adat. Ini tidak berfungsi, ya. Karena bahasa Pergub dan bahasa Perda, oke lah kalau misalnya ex officio dia Bendesa Adat sebagai Pamucuk atau ketua pengawas, dia kan belum tentu mempunyai kompetensi untuk terkait dengan akuntansi, terkait dengan pengawasan. Tetapi di bahasa Perda itu bila modal ataupun omset LPD melebihi daripada 1 miliar, maka Panurekse, anggota Panurekse itu harus mempunyai kompetensi. Jadi dua-duanya ini misalnya satu selaku Pamucuk yaitu Bendesa Adat ex officio, 2 anggota, keduanya inilah yang harus punya kompetensi untuk menjadi seorang auditor ataupun pengawas. Ya. Tetapi fakta yang terjadi di banyak lembaga perizinan desa yang saya amati, Bendesa Adat sudah tidak paham terkait dengan fungsi pengawasan yaitu auditor. Kemudian 2 anggota ini juga sama. Ya, contoh kalau saya orang hukum, saya seorang lawyer juga sama seperti Pak Nyoman. Kalau saya disuruh mengaudit sebuah LPD, ya pasti saya tidak paham karena itu bukan bidang saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peran LPD. Jadi lembaga pemberdayaan lembaga perizinan desa itu ada yang disikat LPD. Ini kan bentukan provinsi, bentukan Pak Gubernur. Ini juga tidak berfungsi. Kenapa saya bilang tidak berfungsi? Andai LPD itu melakukan perannya sesuai dengan Perda dan Pergub 44 tahun 2017, tidak mungkin ada LPD bermasalah. Ya. Jadi yang pertama pengawasan internal yaitu dilakukan oleh Bendesa Adat bersama anggotanya. Yang kedua dari luar ini eksternal ya, bentukan Pak Gubernur, itu LPD. Kalau kedua-duanya ini melakukan fungsi kontrol sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Pergub dan Perda, saya yakin tidak mungkin ada LPD bermasalah. Karena apa? Karena laporan setiap bulan mereka terima. Laporan 3 bulanan mereka terima, dan laporan tahunan. Dan mereka pun wajib mengaudit LPD setiap bulan, setiap 3 bulan, dan setiap tahun. Jadi apanya yang diaudit kalau misalnya mereka ternyata faktanya adalah banyak LPD bermasalah, kan begitu. Kalau mereka melakukan fungsinya sebagaimana mesti yang diatur oleh Perda dan Pergub, saya yakin tidak mungkin ada LPD bermasalah. Ya, karena laporan dia terima, kemudian dia harus melakukan audit. Karena bahasa Pergub itu Panurekse, audit dilakukan oleh Panurekse, dan yang kedua adalah LPD dan garis miring atau auditor dari pihak eksternal, auditor lain. Ya, misalnya dari auditor dari kantor akuntan publik misalnya. Jadi kebanyakan setelah mereka bermasalah baru melakukan akuntan publik kan gitu. Ini yang kendalanya. Jadi fungsi pengawasan yang pada titik saya bisa stressing ini adalah itunya yang lemah, Pak Mas. Ya, itu. Berarti kalau dari penjelasan Bro Adi tadi, lembaga di dalam perda aturan itu sebenarnya sudah ada ya? Sudah ada. Betul. Cuman persoalannya lembaga sudah ada, tapi elemen yang ada di dalam lembaga itu boleh dikatakan kapabilitas tidak punya. Ya. Seperti disedaskan tadi, Panurekse atau pemeriksa itu adalah ex officio Bendesa Adat. Ya. Dan didampingi 1 orang lagi. 2 orang. 2 orang. Ya. Berarti 3 orang. 3 orang. Berarti ada bahasa polling nanti di sini ya. 3 orang anggota harus ganjil. Ada bahasa ganjil. Kalau bagaimana bisa terjadi puting lah di antara mereka kan gitu. Terus persoalan yang awal tadi kan ada disebutkan kalau yang meminjam, orang yang meminjam itu anggota masyarakat katakanlah begitu. Dia tahu kelemahan. Obvious saya tidak mau bayar karena barang bergerak siapapun yang membawa dia yang menjadi pemilik kan begitu menurut teori ilmu hukumnya. Ini tidak adakah seleksi atau cara memberier agar hal-hal seperti ini tidak terjadi? Ini apakah di dalam peraturan gubernur atau perdanya
Adakah diatur sampai sejauh itu, Bu Adi? Sebenarnya kalau kita mau berbicara penyelamaran LPD dari awal itu, Pak Man, harusnya setiap desa adat ketika dia membentuk LPD harus punya pararem. Pararem yang mengatur khusus terkait dengan LPD. Di sanalah diuraikan untuk meminjam uang misalnya pakai agunan itu minimal berapa. Kemudian sanksinya kalau misalnya dia macet seperti apa. Itu semua diuraikan di pararem. Tapi fakta yang terjadi itu banyak LPD yang tidak punya pararem. Bagaimana mereka mau mengatur internal? Karena kita ini orang anggaplah di Bali. Kalau boleh saya bilang, saya amati karena saya juga praktisi hukum. Masyarakat adat itu, kalau boleh bilang, lebih takut dengan hukum adat ketimbang hukum positif. Karena apa? Sanksi hukum adat itu berat. Sanksi sosialnya terutama. Ya, itu sangat memberatkan loh. Betul. Kalau mereka misalnya tidak bayar, kemudian mereka diumumkan di Balai Banjar misalnya, itu akan mempermalukan mereka. Sehingga saya yakin ketika ada hukum adat berupa pararem ini dibuat, kemudian itu dilaksanakan, jangan tidak dilaksanakan. Kalau pararem misalnya ada, kemudian tidak dilaksanakan, ya sama saja. Harus dilaksanakan, saya yakin tidak akan ada masalah di LPD. Tetapi kembali, sekarang sudah tidak punya pararem. Fungsi pengawasan lemah. Tidak yang berjalan. ketiga, kesadaran masyarakat. Karena mereka sudah paham juga ada BPKB saya di sana, tetapi kendaraan masih saya bawa, kemudian tidak diikat dengan pemberian fidusia, ya ini yang membuat mereka itu tidak mau membayar. Tetapi kalau misalnya sudah yang punya sepeda motor ini memberikan fidusia kepada LPD, saya yakin tidak akan ada yang berani. Karena gampang sekali itu. Ketika dia one prestasi, kita tinggal, apalagi harus kita daftarkan kan, fidusia itu kan harus kita daftarkan. Jadi kita mendapatkan sertifikat fidusia, setelah itu kalau dia one prestasi, kita selesaikan secara hukum adat. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan secara hukum adat, ya sudah kita eksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Itu pandangan saya mungkin, Pak Man, ya. Oke, berarti lembaga sudah ada, pelaksanaan bermasalah. Yang paling mendasar dari paparan Bro Adi itu tadi, berarti ada kelemahan atau persoalan yang mendasar soal pararem untuk melakukan eksekusi. Ya. Atau persyaratan-persyaratan kredit yang diajukan oleh masyarakat adat kepada LPD, kan begitu persoalannya ini. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah tidak dibolehkan untuk menyarankan hal-hal seperti ini kepada setiap desa adat? Apakah ini harus secara terstruktur dari pemerintahan atau boleh diinisiasikan oleh masyarakat adat itu sendiri? Karena dengan melihat dengan maraknya persoalan LPD yang bermasalah ini gitu loh. Kan ini kita juga harus mempunyai tanggung jawab moral, walaupun saya tidak ada berhubungan dengan LPD, tapi kan sebagai masyarakat adat atau orang Bali tahu persis bahwa LPD itu adalah roh, jiwa daripada perekonomian sebuah desa adat ya. Merasa terpanggil juga untuk membuat sesuatu yang lebih baik untuk LPD ini kan. Nah, mungkin Bu Adi bisa memberikan solusi atau pandangan seperti apa sebaiknya setelah tahu kelemahan-kelemahan ini, penyampaian kepada secara formal kepada pemerintah daerah atau seperti apa? Ya, izin dulu boleh Martiko. Artinya kalau boleh saya jujur aja sangat prihatin ya terhadap banyak sekali permasalahan yang ada di LPD, yang ada di desa adat. Jadi sekarang itu kuncinya bagaimana spirit ataupun niat atau political will ya bahasanya, prajuru adat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LPD masing-masing. Yang pertama itu kan silakan sekarang buatkan aja pararem terkait dengan LPD. Kalau pararem, membuat pararem itu kan tinggal ada pendampingan saja dari kabupaten sesuai dengan perda terkait dengan desa adat kan begitu. Ya, di sanalah diatur apa hak dan kewajiban, kemudian bagaimana teknis operasional LPD itu, siapa saja yang boleh meminjam, berapa maksimal boleh meminjam, kemudian agunannya misalnya 50 juta misalnya, apakah perlu agunan dan lain sebagainya. Itu diuraikan di dalam di dalam pararem. Dan jangan lupa juga bahwasanya di sana juga diatur bahwasannya berapa maksimal kredit itu bisa diberikan. Karena selama ini kan yang membuat LPD kolap itu kan ada di Pergub itu bahasanya adalah batas maksimum pemberian kredit. Jadi BMPK. Ini BMPK itu sesuai dengan Pergub itu adalah
jangan melebihi 20% daripada nilai modal. Tetapi faktanya ada di LPD tertentu, dia punya modal 10 miliar, tetapi justru dia memberikan pinjaman kepada debitur, satu orang bisa sampai 12 miliar. Ini kan kalau dia punya 10 miliar, harusnya maksimal 2 miliar, dan itu pun hanya satu rekening, bukan banyak rekening pinjaman. Dan ini yang membuat LPD kita kolap. Ya tinggal dibuatkan saja paralel, kemudian adakan pendekatan dengan masyarakat, terutama yang menjadi debitur macet itu. Dan yang paling penting itu, sekarang daripada terlambat, mendingan sekarang diajak mereka komunikasi, panggil mereka, bebankan. Kalau dia punya barang tidak bergerak seperti tanah, bebankan hak tanggungan. Ya, buatkan paralel baru, dan dia harus mau, karena apa? Desa adat itu terikat. Kalau krama, terutama yang krama, tapi yang di luar itu yang saya mengkhawatirkan, apakah dia mau tidak mengikuti aturan di desa adat. Dia tidak akan terikat dengan sanksi peraram nantinya kan. Sekarang buatkan, bebankan fidusia pada kendaraan-kendaraan daripada terlambat toh. Ya, artinya, tetapi dengan catatan dia mau. Tapi saya yakin kalau krama internal dia pasti mau. Yang jadi permasalahan inilah di luar krama. Ya, itu. Ya, itu gini, mungkin beli. Ya. Ada sebenarnya kan memang praram itu rata-rata LPD belum membuat praramnya. Ya, yang praram itu dibuat oleh desa adat. Desa adat, ya. Karena LPD adalah bagian dari desa adat itu sendiri. Kira-kira apakah memang cukup efektif apabila memang desa adat membuat semacam praram khusus untuk LPD itu sendiri? Karena gini, karena LPD kan juga tidak bagian daripada termasuk daripada undang-undang keuangan mikro. Dia terlepas dari konteks itu, dan negara tidak membebankan teks atau pajak kepada LPD. Kan gitu. Itu tidak membebankan. Seharusnya LPD bisa lebih berkreasi, bisa lebih kreatif, tetapi faktanya gitu ya, akhir-akhirnya LPD banyak kredit macet di sana. Karena salah satu faktor adalah faktor pengawasan yang tidak efektif gitu. Saya tidak berani mengatakan bahwa tidak ada pengawasan, tapi Pak yakin ada pengawasan. Apalagi dengan setoran yang berapa 5%. 5% dan berapa 40. Ya. 45% dari 5% itu. Dari keuntungan LPD. Nah, ini peran-peran dari lembaga pengawas ini yang memang perlu diefektifkan kembali, di samping memang secara ex officio peran daripada Bendesa yang memang harus kita jadi. Nah, kira-kira sejauh mana efektivitas ketika nanti mau tidak mau praram itu harus dibuat oleh desa adat seluruh Bali terkait dengan LPD ini. Kira-kira gimana? Kalau pandangan saya, LPD itu kan bagian daripada desa adat dalam bentuk BUPDA dia. Badan Usaha Penduduk Desa Adat. Ya, itu sudah diatur di Perda terkait dengan desa adat. Sehingga desa adat itu kalau boleh bilang sebenarnya wajib membuat Perda terkait dengan LPD, karena di sanalah istilahnya hukum acaranya diatur di pararam itu. Tetapi nyatanya itu banyak sekali yang tidak melaksanakan itu. Padahal kalau dia buat, artinya dia membuat. Dan ini yang saya sangat sayangkan. Kenapa Badan Kerjasama LPD BKS dan LPD Lembaga Pemberdayaan LPD tidak melakukan fungsinya? Padahal judulnya adalah mereka melakukan pemberdayaan, melakukan kontrol, melakukan audit, kemudian mengecek keuangan LPD tersebut. Tetapi ini tidak berfungsi maksimal. Padahal kita menyetor loh. LPD itu, kalau boleh saya uraikan, dari keuntungan LPD itu dari 100%, 60% itu adalah untuk cadangan modal. 20% untuk pemberdayaan pembangunan desa adat. Jadi misalnya kalau keuntungan 1 miliar, 200 juta itu dia nyetor ke desa adat untuk dana pembangunan. Kemudian 10%-nya itu adalah untuk JASPRO, jasa produksi. Jasa produksi itu kayak service charge lah modelnya. Itu diberikan kepada prajuru LPD, kemudian panureksa LPD, ya. Jadi dua pihak ini mereka dikasih tuh setiap tahun. Kemudian 5%-nya untuk dana pemberdayaan, ya di yang 5% inilah di breakdown. Dari 5% dana pemberdayaan ini, 45% disetorkan kepada LPD, 20% kepada BKS LPD, kemudian ada diberikan kepada PHDI, Majelis Desa Adat, dan sebagainya. Jadi 5% ini dibagi-bagi dan LPD yang paling banyak dapat 45%-nya. Kemudian 5% dipakai untuk dana sosial. Jadi bagus sekali kalau saya lihat apa yang sudah diatur di Perda dan Pergub 44 2017, tetapi pertanyaannya, apakah Pergub ini dilaksanakan dan atau Perda dilaksanakan? Tidak kan gitu. Ya.
Begitu yang mungkin saya. Bro Adi, ada nggak sanksi di dalam peraturan yang bersifat formal, Ya, Pergub ataupun Perda, ya, terhadap pelaksanaan atau pengelolaan sebuah LPD? ya. Ada nggak sanksi di sana? Kalau ada itu sanksi, berarti kan kalau kita berbicara sanksi, kalau yuris selalu berbicara antara hukum material dan formil. Ya. Ada hukum acaranya kan gitu. Menurut Bu Adi gimana ini? Ya. Ada nggak seperti itu? Gitu? Ya, kalau di Perda kan pasti diatur di sanksi administratif dan sanksi pidana. Pidananya itu kan cuma 3 bulan maksimal. Jadi di Perda. Sedangkan di Pergub hanya diatur sanksi administratif. Tetapi jangan lupa LPD ini kenapa sering dibawa ke ranah tipikor, tidak pidana korupsi. Mungkin Pak Man lebih paham karena Pak Man udah senior saya kan begitu. Artinya karena ada uang pemerintah di sana. Betul. Uang pemerintah di sana, kemudian karena ada uang negara di sana, makanya ketika ada tindak pidana penggelapan dalam jabatan, kemudian penyalahgunaan kewenangan, ditariklah ke ranah tindak pidana korupsi. Jadi kalau Undang-Undang Korupsi kan Undang-Undang 31 tahun 99 perubahan Undang-Undang 20 tahun 2001, itu biasanya kalau kasus LPD ini dijerat pasal 3, dijontokan pasal 18. Jadi ancamannya itu kan dari minimal 1 tahun sampai 20 tahun. Dan ada pidana tambahan yang pasal 18 ini. Pidana tambahannya itulah yang biasanya mengcover terkait dengan kerugian negara dalam hal ini. Ya, misalnya kalau misalnya prajurit LPD itu yang sudah didakwa melakukan tindak pidana korupsi, kemudian dia misalnya divonis 3 tahun, kemudian dia menikmati kerugian LPD semacam 1 miliar, jadi dia harus mengembalikan 1 miliar. Dan ini sangat sangat adil lah. Kita sebagai praktisi hukum artinya asas keadilan itu ini. Jadi berapa dia menikmati, segitulah dia harus mengembalikan. Ya. Oke, terima kasih Bro Adi. Kita break sebentar. Siap. Sebentar lagi kita lanjutkan dalam season kedua.